Haleluya, salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari serta rekan sekerja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian ringkas firman Tuhan. Pagi ini menggunakan nas dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 2 hingga ayat 5 dengan tajuk Peristiwa tentang orang-orang Galilea untuk saling mendorong. Injil Lukas pasal 13 ayat 2 hingga ayat 5. Ayat 2, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kukatakan kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kukatakan kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, kalimat ini mencatatkan jawaban Tuhan Yesus kepada beberapa orang yang datang kepadanya dengan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ketika sedang mempersembahkan korban. Tujuan mereka datang kepada Tuhan Yesus ialah ingin bertanya, adakah orang yang sedang mempersembahkan korban itu berdosa sebab itu dibunuh? Ini karena mereka menyangka bahwa orang yang mengalami nasib sedemikian adalah disebabkan oleh karena dosa dan kejahatan yang dilakukan. Namun dari jawaban Tuhan Yesus, Dia tidak menyatakan tentang dosa dan kejahatan orang-orang ini. Sebaliknya, memberikan peringatan kepada mereka. Katanya, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Dengan arti kata yang lain, jikalau mereka sendiri tidak bertobat, maka mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Perkataan ini diulangi oleh Tuhan Yesus kepada mereka sebanyak 2 kali. Kali pertama di dalam ayat yang ketiga, kemudian seterusnya di dalam ayat yang kelima. Ini merupakan message yang penting yang harus diberikan perhatian. Hari ini, melalui jawaban dari Tuhan Yesus, mengajarkan kita beberapa perkara. Yang pertama, ini mengingatkan kepada kita bahwa semua orang telah berdosa. Oleh itu, apakah yang perlu dilakukan ialah harus memanfaatkan masa hidup yang ada hari ini untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, agar tidak turut binasa bersama-sama dengan orang fasik pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini karena kitab suci dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dengan jelas mengatakan bahwa peristiwa kebinasan kota Sodom dan Gomora dengan api menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Artinya, peristiwa tentang kebinasaan kota Sodom dan Gomora dengan api menjadi peringatan bagi orang fasik yang hidup dalam zaman akhir ini. Oleh itu, bagi umat Tuhan yang hidup dalam zaman ini, kita harus meninggalkan kefasikan dan hidup sesuai dengan didikan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ini karena kehendak Tuhan bagi kita ialah berbalik dan bertobat kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah masa kesabaran Tuhan. Oleh itu, pergunakanlah masa hidup untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Perkara yang kedua yang kita dapat pelajari di sini ialah segala sesuatu mengandungi pengajaran yang membangun untuk kita. Peristiwa yang berlaku ke atas orang Galilea telah digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada mereka yang memberitahukan hal itu kepadanya, yaitu mereka harus bertobat agar tidak mengalami nasib yang serupa. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita perlu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persekitaran hidup kita sebagai pembelajaran dan peringatan untuk kehidupan iman kepercayaan sendiri. Di dalam Ayub pasal 33 ayat 14, di situ mencatatkan Allah berfirman dengan 1-2 cara, namun orang tidak memperhatikannya. Dalam ayat yang selanjutnya menyatakan contoh situasi bagaimana Allah berfirman kepada manusia, yaitu melalui mimpi yang membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia itu daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, menahan nyawanya dari liang kubur dan hidup
daripada maut, melalui penderitaan di tempat tidur, melalui malaikat penengah 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Dengan arti kata yang lain, melalui seseorang kita diperingatkan oleh Tuhan. Oleh itu hari ini, sebagai umat Tuhan, janganlah kita memandang ringan akan peringatan yang ada dalam persekitaran hidup kita. Melalui segala sesuatu, dengan bersandarkan pimpinan Tuhan, marilah kita merenungkan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita akan dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kita akan dapat merasai kehadiran Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini akan mengukuhkan iman kepercayaan kita. Baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.